Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan bila ghayah, syukran bila nihayah. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Hari ini kita akan bersama melanjutkan materi kita, mempelajari materi pelajaran ibadah syariah pada halaman 117. Silakan anak-anak untuk membuka buku terpadu halaman 117. Baik. Materi pembahasan kita hari ini yaitu mengenai sholat fardu. Sholat fardu ya, di mana salah satu kewajiban kita untuk melaksanakan sholat fardu sebagai bentuk pengabdian kita kepada Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pengertian sholat. Sholat memiliki dua arti. Yang pertama, arti sholat menurut bahasa Arab. Yang kedua, arti sholat menurut istilah. Lalu, apakah arti sholat menurut bahasa Arab? Arti sholat menurut bahasa Arab adalah doa, yaitu berdoa. Sedangkan arti sholat menurut istilah adalah segala perbuatan dan segala ucapan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan beberapa syarat dan rukun tertentu. Adapun takbir atau kalimat takbir pertama di dalam sholat yaitu takbiratul ihram. Bacaan takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lafaz Allah dibaca tebal, lamnya akbar, ro-nya juga dibaca tebal. Allahu Akbar. Diucapkan dengan mengangkat kedua tangan. Takbiratul ihram, kalimat Allahu Akbar diucapkan dengan berbarengan mengangkat kedua tangan. Tangan kita masing-masing, bukan tangan teman kita. Allahu Akbar. Sedangkan bacaan salam yaitu Assalamualaikum warahmatullah. Bagian yang selanjutnya yaitu sholat 5 waktu. Sholat termasuk salah satu rukun Islam yang kedua. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat. Sholat fardu ini ada 5 dan sering disebut 5 waktu. Hukum sholat 5 waktu ini adalah wajib. Apa definisi wajib? Sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Sudah terlewat. Wajib adalah suatu amalan perbuatan yang di saat kita melaksanakannya mendapat pahala, dan di saat kita meninggalkan perbuatan atau amalan tersebut kita mendapatkan siksa atau berdosa. Adapun yang dimaksud dengan sholat 5 waktu adalah yang pertama sholat zuhur. Zuhur pakai dhad ya, jangan dibaca dhohor, apalagi dibaca lohor. Nah, ini orang Sunda nih biasanya nih. Sholat lohor, padahal sholat zuhur. Zuhur. Sholat zuhur waktunya kapan? Yaitu dari matahari condong ke arah barat sampai dengan bayang-bayang suatu benda itu sama panjang dengan bendanya. Jadi jikalau kita berdiri, bayangan kita itu panjangnya sama dengan asli kita. Bayangan badan kita di saat berdiri, bayangan anggota tubuh kita di saat berdiri itu sama panjangnya
sebagaimana posisi kita berdiri. Nah, itu batasan habisnya waktu sholat zuhur, yaitu dari matahari condong ke arah barat sampai dengan bayang-bayang suatu benda itu sama panjang dengan bendanya. Jikalau diukur dengan waktu, diperkirakan antara pukul 12 sampai pukul 15. Dari jam 12 siang nih zuhur sampai jam 3 sore, itu asar. Itu batasan awal mula sholat zuhur atau masuk waktu sholat zuhur sampai batasan waktu sholat zuhur. Jadi jangan sampai melaksanakan sholat zuhur melewati batasan waktu tersebut karena sudah habis waktunya. Makanya kita harus belajar untuk senantiasa melaksanakan sholat yang sudah ditentukan waktunya dilaksanakan pada awal waktu. Lebih bagus. Lalu sholat yang kedua yaitu sholat asar. Sholat asar dimulai dari habisnya waktu sholat zuhur, yaitu bayang-bayang suatu benda lebih panjang sedikit dari benda itu sampai dengan terbenam matahari. Jadi jikalau kita berdiri, bayangan kita lebih panjang dari kitanya. Bayangan itu lebih panjang dari aslinya. Sedikit panjangnya, tidak panjang banget sampai tidak kelihatan. Nah, panjangnya itu hanya lewat sedikit saja dari bayangan aslinya. Kalau diperkirakan waktunya, kalau diperkirakan antara pukul 15 atau pukul 3 sore sampai pukul 18 atau pukul 6 sore. Itu batasan atau waktu untuk melaksanakan sholat asar. Sama seperti sholat zuhur tadi. Jikalau sudah melewati waktunya, jikalau sudah melewati jam 18 atau jam 6 sore, maka sudah tidak bisa lagi melaksanakan sholat asar. Jumlah sholat zuhur dan sholat asar sama ya, dua-duanya 4 rakaat. Lalu yang ketiga yaitu sholat maghrib. Sholat maghrib dimulai waktunya itu dari terbenam matahari sampai hilangnya awan merah sebelah barat. Dari mulai terbenam matahari itu batasan tadi sholat asar. Nah, itu sudah masuk waktu sholat maghrib. Terbenam matahari atau sudah tidak terlihat lagi matahari sampai awan merah di sebelah barat itu menghilang. Diperkirakan waktunya, kalau diperkirakan melalui waktu, yaitu pukul 18 atau pukul 6 sore sampai pukul 19 atau jam 7 malam. Itu awal waktu kita bisa melaksanakan sholat maghrib dan batasannya melaksanakan sholat maghrib. Lalu yang keempat yaitu sholat Isya. Sholat Isya waktunya dimulai dari habisnya waktu sholat maghrib sampai dengan terbitnya fajar shodiq. Ini waktu yang sangat panjang sekali. Mulai dari pas habis waktu maghrib kita mendengar azan Isya sampai pagi batasannya itu. Tapi jangan sampai jikalau tidak ada hajat, tidak ada kepentingan yang benar-benar membuat kita tidak bisa melaksanakan sholat di awal waktu, maka jikalau tidak ada kepentingan lain, ini terganggu dengan kegiatan lain, maka laksanakanlah sholat Isya di awal. Karena jikalau kita mengakhir-akhirkan sholat dengan alasan waktunya sangat panjang, khawatir nanti malah terlewat waktunya. Jikalau sudah mendengar waktu sholat atau waktu azan Isya, kita sudah bisa melaksanakan sholat Isya, maka laksanakanlah di situ. Tapi jikalau ada kegiatan lain atau amalan seperti ada pengajian atau kita lagi belajar ngaji, diakhirkan pun tidak apa-apa. Tapi jikalau tidak ada kegiatan lain, hanya misalkan main handphone,
main game, nonton TV, misalkan nonton YouTube, sehingga kita melalaikan sholat isya. Nanti aja tanggung nih lagi nonton. Itu tidak boleh, karena itu tidak alasan yang syar'i. Jadi jikalau mendengar azan isya, lagi main game, lagi nonton TV, udah tinggalkan dulu, kita laksanakan dulu sholat isya. Lalu yang terakhir yaitu sholat subuh. Waktu sholat subuh yaitu dimulai dari terbitnya fajar shodiq sampai dengan terbitnya matahari. Jikalau diukur dengan waktu yaitu perkiraan antara pukul 4 pagi sampai pukul 6 pagi. Batasannya hanya sedikit saja waktu sholat subuh, makanya bangunlah lebih awal. Jangan sampai ini anak-anak nih sudah kelas 3 sholat subuh misalkan jam setengah 7. Jam 7, jam 8, misalkan jam 9, itu sudah melewati batasan waktu melaksanakan sholat subuh. Makanya bangun lebih awal, lebih pagi, supaya bisa melaksanakan sholat subuh tepat pada waktunya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa istiqomah melaksanakan sholat yang 5 waktu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.